Assalamualaikum teman-teman. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang dampak negatif dari berolahraga. Kita ketahui bersama bahwa berolahraga ini bisa menyehatkan badan kan? Tapi jika kita melakukannya secara berlebihan bisa menimbulkan dampak negatif. Nah, apa saja sih dampak negatif itu? Yang pertama ada dampak jangka panjang. Ada melemahkan sistem kekebalan tubuh. Jika kita berolahraga secara berlebihan, di malam harinya kita bisa sulit untuk tidur kan. Jadi jika hal itu berkelanjutan setiap hari, kita sistem kekebalan tubuh kita akan berkurang. Nah, selain itu ada osteoartritis atau pembekakan pada sendi. Selanjutnya ada tidak baik bagi kesehatan jantung. Nah, selain itu ada dampak jangka pendeknya juga, ada kelelahan, nyeri otot, sakit punggung jika olahraganya banyak melibatkan olahraga punggung. Nah, yang terakhir untuk dampak negatifnya itu bisa kesusahan tidur. Oke, adapun dampak positif dari olahraga bagi tubuh manusia. Yang pertama, menjaga berat badan yang ideal. Yang kedua, mencegah datangnya penyakit yang mematikan. Yang ketiga, memperkuat tulang dan otot. Yang keempat, meningkatkan suasana hati. Dan kelima, meningkatkan energi, meningkatkan kualitas tidur, meningkatkan fungsi kognitif, menjaga kesehatan kulit, dan menjaga kesehatan dan memori otak. Pertama kita mulai dengan kaki kiri. Semua gerakan itu ada 10 repetisi dan 2 kali set, ini 2 kali pengulangan. Yuk kita mulai. 1, good, lagi. Nafasnya tetap tarik nafas, buang nafas, pas turun. Lagi. 6, good. 8, lagi. Oke. Sekarang ganti kaki yang kanan. Sama 10 kali. Yuk. Nafasnya jangan lupa. Tarik nafas, buang nafas. Tarik, buang ke atas. Good, lagi. 8, 9. Oke. Gerakan yang kedua, side lunges. Kakinya agak dilebarin lebih dari bahu sedikit. Agak lebih banyak sebenarnya dari bahu, tapi senyamannya aja. Kita mulai. 10, 10. 1, 1. Hitungnya seperti itu ya. 2, 2. Lagi. Inhale, exhale, good. Lagi. 4. Tarik nafas, buang nafas. Lagi. Good, lagi. 5. Lagi. Belum selesai. 7. Yes, sebentar lagi selesai. Good, lagi. 2 lagi.
Tarik nafas, jangan lupa. Satu lagi. Oke. Sekarang gerakan kayak kita mau main sumo. Jadi posisinya kakinya agak lebar, lebih dari bahu sedikit, gak selebar tadi. Kita kayak sumo squat biasa, tapi naik. Jadi kayak bener-bener kita mau sumo. 10 kali, 1, 2, 3, 4. Yuk. Naik, turun. 1, good lagi. Bebas mau mulai kanan dulu atau kiri dulu. 2, good lagi. Lagi. 4, yes, bagus. Pelan-pelan aja, santai aja. Nice, lagi. 5, bagus, lagi. Tarik nafas, buang lagi. Good. 7, nice, tetap nafas, jangan lupa. Mulai panas ya. Yes, lagi. Good. Oke, hampir terakhir. Wall sit sekarang bisa di tembok, atau kalau misalnya nggak perlu di tembok, langsung kayak gini boleh. Tapi kita coba di tembok ya. Ini kayak beneran beranggapan kita mau duduk di tembok. Ini kira-kira ditahan 10 detik minimal, maksimal 20 detik. Yuk kita hitung pelan-pelan. Hitungnya biasanya yang gampang 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010. Nah, sekarang kita ulang lagi dari gerakan pertama. Lunges yang kiri dulu. Yang kiri dulu. Tarik nafas dulu. Mulai kerasa panasnya. Yuk, kita ulang. Pelan-pelan. Good lagi. Lagi. 6, 7, good. 8, 9. Oke, nice. Ganti yang kanan. Nafas dulu. Sambil nafas gak apa, ambil waktu senyaman mungkin, minimal 10 detik untuk istirahat dan maksimal 30 detik. Tarik nafas dulu, relax. Yuk kita mulai. Good lagi. 3, buang nafas, tarik nafas lagi, bagus. 5, good lagi. 7, 8, 9. Oke, kita masuk gerakan kedua, side lunges. Ingat agak dibuka lebar, pelan-pelan. Kanan dulu atau kiri dulu, terserah, mulainya bebas. Hitungnya ingat 1, 1. Jadi bukan 1, 2, bukan seperti itu. Sekarang udah kelima. Good lagi. Nafas. Nice. 7, 8. Sebentar lagi. 1 lagi. Oke. Sekarang squat sumo style. Kita istirahat dulu sebentar. Tarik nafas dulu. You tell me that you love me. You tell me that you love me. You tell me that you love me. You tell me that you love me.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis cedera olahraga yang sering terjadi. Yang pertama ada cedera otot pergelangan kaki. Cedera ini biasanya disebabkan oleh peregangan berlebihan atau robekan pada urat, tendon, atau otot. Biasanya ketika sedang berlari atau berjalan pada permukaan yang tidak rata, pergelangan kaki lebih rawan terkilir. Untuk mengurangi rasa sakit, istirahatkanlah dulu kaki Anda dan jangan dipakai berjalan atau berdiri, lalu dikompres dengan es untuk mencegah pembengkakan. Yang kedua, ada cedera tulang kering. Terjadi karena peradangan pada otot dan bisa terjadi pada siapapun. Umumnya cedera tulang kering terjadi saat Anda berlari atau melompat. Untuk meredakan nyeri, kompres betis dan tulang kering dengan es dan biarkan selama beberapa menit. Yang ketiga, ada nyeri pinggang. Nyeri ini bisa disebabkan oleh banyak hal seperti saraf terjepit, tendon atau otot sobek, dan herniated disc. Ini adalah tanda bahwa olahraga yang sedang Anda jalani sudah terlalu berat dan membutuhkan istirahat. Cedera ini bisa diobati dengan cara beristirahat dan memberikan kompres es. Hindari dulu gerakan-gerakan seperti membungkuk atau mengangkat beban yang berat. Yang keempat, ada cedera bahu. Cedera ini terjadi karena pergerakan sendi bahu yang berulang-ulang secara intens sehingga menyebabkan otot-otot bahu kelelahan dan membengkak atau sobek. Untuk meredakan nyeri, kompres bagian bahu dan diamkan selama 15-20 menit. Kalau sudah berkurang dalam waktu beberapa hari, kompres dengan kain panas atau oleskan salep panas untuk melemaskan otot-otot yang kaku dan nyeri. Yang kelima, ada kram otot. Cedera ini terjadi terutama jika langsung berolahraga secara intens tanpa pemanasan dan peregangan otot yang tuntas. Ketika kram menyerang, otot akan mengalami kontraksi tiba-tiba sehingga akan merasakan nyeri dan bagian tubuh yang diserang kram dan sulit digerakkan selama beberapa detik atau menit. Saat kram menyerang, usahakan untuk tetap tenang dan jangan panik. Lakukan peregangan ringan pada bagian yang kram dan pijat dengan lembut sambil terus digerak-gerakkan. Setelah kram hilang, jangan melanjutkan olahraga, biarkan otot-otot beristirahat terlebih dahulu. Yang keenam, cedera lutut. Jenis cedera olahraga ini bisa terjadi karena kecelakaan seperti jatuh dan terbentur atau karena gerakan yang tidak lazim dan terlalu lama melakukan gerakan dengan lutut sebagai tumpuan. Yang ketujuh, cedera siku. Terjadi karena peradangan otot yang terus-menerus digunakan untuk bergerak dan menahan beban. Yang kedelapan, cedera Achilles tendon. Jenis cedera olahraga ini biasanya terjadi pada otot tumit hingga betis. Kita akan merasakan nyeri pada tumit atau betis yang disebabkan oleh robeknya tendon. Yang kesembilan, cedera hamstring. Hamstring adalah 4 otot yang berjajar sepanjang paha belakang kita. Jenis cedera ini bisa melukai siapapun dan biasanya terjadi karena kurang pemanasan, otot yang kelelahan, dan gerakan yang tiba-tiba. Yang terakhir, gegar otak. Biasanya terjadi karena benturan trauma pada kepala yang melukai pembuluh darah dan saraf otak.